Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama itu kita harus tahu apa itu sistem reproduksi. Sistem reproduksi merupakan sekumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi. Sistem reproduksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu genitalia eksternal dan genitalia internal. Genitalia eksternal itu alat kelamin yang nampak dari luar. Contohnya ini. Yang pertama itu ada mons pubis, yang kedua itu ada klitoris, yang ketiga ini yang di bagian sini namanya urethral opening. Lanjut ke bagian sini namanya vestibula. Nah, di bawah vestibula itu ada namanya himen. Nah, terus yang di bagian dalam namanya labio minor. Terus yang di sini namanya vagina. Terus yang di bagian luar yang ini namanya labio mayor. Terus yang ini namanya anus. Selanjutnya yang kedua itu genitalia internal. Alat kelamin yang nampak dari dalam. Contohnya seperti ini. Pertama itu di sini ada ovarium. Ovarium itu tempat memproduksi sel telur. Lanjut yang ini namanya fimbre. Terus yang ini namanya tuba fallopi. Tuba fallopi itu fungsinya untuk mengangkut sel telur dari ovarium menuju ke rahim atau uterus. Nah, terus uterus atau rahim itu sendiri fungsinya itu untuk memelihara sel telur yang sudah matang, yang sudah dibuahi dan akan berkembang menjadi janin. Nah, selanjutnya itu ada cervix. Cervix di sini fungsinya itu untuk memproduksi lendir atau mumus. Nah, lanjut yang di sini itu namanya vagina sebagai alat reproduksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian panggul atau pelvis. Bagian panggul terdiri dari bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras itu ada tulang dan sendi. Yang lunak itu terdiri atas otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor dimulai dari linea terminalis berfungsi untuk menopang organ yang berada di abdomen. Selanjutnya pelvis minor dimulai dari bawah linea terminalis yang berfungsi untuk menopang organ reproduksi. Tulang pelvis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada dua tulang oxe, ada satu tulang sacrum dan satu tulang oxygis. Tulang oxe dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada ilium, isium, dan pubis. Os ilium terbagi menjadi empat. Yang pertama itu crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, dan di sini spina iliaca posterior superior, yang di sini itu spina iliaca posterior inferior. Isium terdiri dari empat bagian. Yang pertama itu ramus superior, yang kedua itu ramus inferior, yang ketiga itu tuber ischiadicum, yang keempat itu spina ischiadicum. Os sacrum terdiri dari 5 vertebra sacralis. Lubang foramen terdiri dari dua. Yang pertama itu foramina sacralia anterior dan foramina sacralia posterior. Oxygis terdiri dari 3-5 ruas tulang. Artikulasio dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu artikulasio sacroiliaca, yang kedua itu artikulasio sacrococcygeus, yang ketiga itu artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang otot. Otot bagian luar itu ada musculus pincerani, dan yang kedua itu ada musculus bulbocarvenosus yang melingkari vagina, dan yang ketiga itu ada musculus verinea transversus superficialis. Dan selanjutnya itu otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliacoccygeus, dan yang kedua itu musculus ichthyocygeus, dan yang ketiga itu musculus verinea transversus profundus, dan yang terakhir itu musculus coccygeus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ligamen. Ligamen yang pertama itu ada ligamen sacroiliaca, letaknya itu di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Dan yang kedua itu ligamentum sacrospinosum, letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Dan yang ketiga itu ada ligamentum sacrotuberculosum, letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Dan yang terakhir itu ada ligamentum pubicum, letaknya itu di
di depan tulang koksi kanan dan kiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu ada genestoid, yang kedua itu android, yang ketiga itu anthropoid, dan yang keempat itu platpelloid. Nah, yang pertama itu ada genestoid. Genestoid bentuknya seperti lingkaran. Bentuk panggul seperti inilah yang sering ditemukan. 41% wanita mempunyai bentuk panggul seperti ini. Spina asiaticanya tumpul dan tidak menonjol, dan arcus pubisnya membulat. Selanjutnya itu yang kedua itu ada android. Androidnya itu bentuknya hampir mirip seperti hati. Yang kedua itu sakrumnya cenderung datar dan tidak melengkung. Spina asiaticanya menonjol, dan 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Pada wanita, bentuk panggul seperti inilah yang mempersulit jalannya persalinan. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada anthropoid. Anthropoid bentuknya hampir mirip seperti segitiga. Diameter transversalnya terbesar berada di antara bagian posterior di atas sakrum. Dan yang ketiga itu spina asiaticanya tidak menonjol. Selanjutnya yang terakhir itu ada platpelloid. Platpelloid ini hampir mirip dengan opal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan panggul luar. Pemeriksaan panggul luar itu terbagi atas 4. Yang pertama itu distansia spinarum, dan yang kedua itu distansia cristarum, dan yang ketiga itu conjugata externa, dan yang keempat itu ukuran lingkar panggul. Yang pertama itu distansia spinarum. Distansia spinarum itu jarak antara spina iliaca anterior superior dengan jarak 23 sampai 26 cm. Dan yang kedua itu distansia cristarum. Distansia cristarum itu jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan kiri 26 sampai 29 cm. Dan yang ketiga itu conjugata externa. Conjugata externa itu jarak antara pinggir atas simpisis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal keempat berjarak 18 sampai 20 cm. Dan yang keempat itu ukuran lingkar panggul. Ukuran lingkar panggul itu dari pinggir atas simpisis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan turugator major sepihak, dan melingkar ke seluruh panggul antara 80 sampai dengan 90 cm.